Pemirsa, posisi kandidat cawapres menjadi salah satu faktor yang akan menentukan solid tidaknya koalisi perubahan. Salah memilih cawapres bisa bunuh diri dan kenyamanan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan chemistry pasangan capres-cawapres. Benarkah teka-teki kandidat cawapres Anies Baswedan? Akan segera terjawab. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat malam Mas Willy. Selamat malam Kania, salam sehat. Salam sehat, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebagai capres koalisi perubahan, Anies Baswedan kerap disentil dan juga disindir oleh Presiden Jokowi dan juga barisan pendukungnya. Akankah cawapres pendamping Pak Anies nantinya mampu membuat koalisi perubahan menjadi lebih solid, bukan justru membubarkan koalisi? Tanggapan Anda? Ya, koalisi perubahan ini adalah sebuah blok politik yang datang dengan penuh kesadaran. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ada kawin paksa atau ada yang dijodohkan gitu. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS ini benar-benar bersepakat dengan figur Anies Baswedan sebagai representasi harapan rakyat dan representasi dari perubahan ya. Kalau kita lihat semangat seperti itu, ini yang tidak dimiliki. Jadi bahwasanya ada gerakan-gerakan tanpa bayangan yang coba mengenduskan bahwa kami tidak solid, kami digoyang, bahkan ada quote-unquote skema, ada yang mencopet gitu. Itu suatu hal yang ya orang boleh berspekulasi, tapi ini adalah one for all for one, itu sangat solid sekali. Bahkan kami sudah Kania bisa lihat bagaimana kemesraan, keakraban para ketua-ketua umum diundang oleh Pak Surya ke pulau gitu ya. Ada ketua presiden PKS, ada ketua majelis suro, ada ketum Demokrat, dan lengkap itu bagaimana proses kemisteri itu terbangun luar dalam, lahir batin. Nah, konteks ini yang terus-menerus kita jaga, dan kemudian kalau orang cemburu itu tentu suatu hal yang wajar ya. Kami tetap baik-baik saja. Kami bahkan sudah setelah mendeklarasikan Mas Anies sebagai figur capresnya, kami tim 8 sudah menyelesaikan untuk calon wakil presiden yang kami serahkan langsung kepada Mas Anies, dan nanti Mas Anies yang akan melaporkan itu ke ketua umum partai untuk segera dideklarasikan. Jadi sangat progres, dan bahkan platform perjuangan dari perubahannya sendiri sudah masuk ke 5 tema besar Kania, untuk kemudian di breakdown betul. Kami melakukan sebuah riset yang mendalam terhadap problem-problem bangsa kita, dan calon presiden khususnya yang kami usung, Anies Baswedan, sudah memiliki sebuah platform perjuangan terhadap kepemimpinan di 2024 sampai 2029 nanti. Baik Mas Willy, tapi kembali lagi kepada nominasi kandidat cawapres yang tadi Anda katakan sudah dibicarakan dan sudah semakin mengerucut. Apakah kemudian nominasi kandidat cawapres yang berasal dari kader parpol koalisi dirasa dapat lebih mendongkrak suara koalisi, atau justru tidak punya kotel efek? Iya, prinsip bagi kami dalam proses yang dilakukan oleh tim 8, sebelumnya 2 bulan yang lalu sudah ada 5 nama, terus kami putuskan, terjadi perdebatan memang kemarin apakah 3 nama dulu atau langsung 1 nama. Nah, teman-teman langsung, udahlah ngapain kita bertele-tele jelimet, kita langsung 1 nama saja gitu. Nah, konteks ini adalah sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik. Itu yang kita letakkan sebagai sebuah tatakan utamanya. Jadi siapa yang akan mendampingi Mas Anies adalah sebuah figur yang sebangun, sejalan, yang sejauh ini tidak lari, tidak jauh-jauh dari yang menjadi kehendak dari publik itu sendiri. Jadi sebuah kombinasi yang kami pandang ini adalah Bitunggal yang kami persembahkan untuk negara dan bangsa ke depan, yang kemudian bisa, toh kemistrinya sudah terbangun, kami juga tim kecil melakukan dialog yang intensif gitu ya, dan kami juga Mas Anies juga melakukan komunikasi yang sama gitu, dalam frekuensi yang sama.
Begitu kan ya. Oke, Mas Willy tadi Anda mengatakan ada 3 nama yang kemudian juga santer gitu ya, sekarang disebut-sebut menjadi calon pendamping Anies. Ini ada tayangannya bahkan gitu ya, sekarang bisa dilihat di layar, ada lengkap ya. Jadi ada AHY, kemudian juga di situ ada Kofifa Indar Parawansa, ada mantan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan. Apakah salah satu dari ketiga nama itu atau mungkin ada nama lain? Justru surprise-nya ada di situ ketika berulang kali dikatakan akan ada kejutan. Ya, tentu kalau ini terbuka sedikit jadi tidak surprise lagi ya. Dan kami benar-benar menghitung sebuah elemen of surprise itu penting dalam proses momentum politik, dan ini yang benar-benar kami hitung betul kapan ini kami launching secara paket utuh. Ini yang kami konsultasikan dengan ketua umum partai. Besok pun kami masih akan rapat itu untuk mematangkan jadwalnya kapan waktu yang tepat. Jadi ini sudah berbicara tentang momentum dan presisi kapan waktu yang tepat untuk mendeklar ini kan ya. Jadi kami tidak ingin ini bocor, tapi kami ingin benar-benar publik begitu kami ini launching, ini akan segera mendapatkan respon dan gelombang yang besar dari publik. Oke, bahwa kemudian kemarin sempat dikatakan oleh Mas Sugeng yang mengatakan 1-2 hari ini sudah bisa ditetapkan siapa nama cawapresnya, berarti kita harus menunggu lebih lama lagi nih nampaknya. Ya, besok kami akan rapat intensif seharian untuk membahas itu, apakah kapan tepatnya kami akan menyampaikan itu kepada publik ya. Memang apakah mungkin besok akan langsung disampaikan gitu ya. Tapi untuk deklarasinya sendiri kami sudah siapkan ya. Tinggal besok skemanya akan seperti apa, apakah hanya melalui konferensi pers, tapi yang jelas itu akan diserahkan kepada calon presiden sendiri Mas Anies Baswedan untuk kemudian menyampaikan kepada ketua umum dan bagaimana kemudian perhelatannya. Jadi ibaratnya kan ini sudah kawin ya, sudah menikah gitu, tinggal resepsinya saja kan ya. Di proses ini yang benar-benar resepsinya kapan, ini yang kami benar-benar sedang berhitung. Oke, baik. Masuk dalam hitung-hitungan tersebut juga adalah posisi cawapres ini juga akan menentukan begitu ya. Kalau kita melihat berbagai lembaga survei kan menyebutkan ketiga capres yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo itu memiliki gap elektoral yang tidak besar alias tidak ada yang mendominasi di atas 50%. Apakah ini kemudian artinya posisi cawapres ini juga akan sangat menjadi penentu kemenangan di Pilpres nantinya? Iya, tentu epicentrum utama di dalam kontestasi pemilihan presiden itu adalah presidennya sendiri. Kalau kita lihat secara matematis gitu, kontribusi elektoral dari seorang calon wakil presiden itu cuma 12% maksimal. Tapi salah memilih cawapres itu bisa menjadi sebuah tindakan yang blunder. Ya. Nah, tentu dalam hal ini banyak variabel-variabel yang selama ini kami dalami di dalam tim 8, baik variabel yang kuantitatif yang berbasis elektoral ataupun variabel yang bersifat kualitatif yang berbasis pada kapasitas dan kapabilitas serta integritas ya. Nah, konteksnya ini yang terus-menerus kami dalami, dan tentu sekali lagi yang menjadi benang merah dari kuantitatif dan kualitatifnya adalah aspirasi publik itu sendiri, aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi kita tentu tidak bisa keluar dari fatsun itu kan ya. Oke, jadi belum ada bocoran malam ini ya? Ya, kalau bocoran nanti tidak surprise. Kita sabar saja, karena memang kita sedang berlawanan dengan waktu. Nah, di sana kemudian kesabaran dituntut untuk kemudian benar-benar kita berikan kado terindah untuk Republik dan rakyat. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, selamat malam telah bergabung, dan terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Kania. Salam. Baik.